warahmatullahi wabarakatuh. Orang kompak ibu di bu sep kada buhi nyator napa mulai gula ulangi bolehi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi a'azzana bil imani bih wa hadana ila afdali syari'atih wa as'adana bittiba'i sunnati rusulih. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa majjid wa 'azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'at tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad وعلى آل سيدنا محمد. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ada orang yang bengkel setompo ini ke bagian 02 si masih 02 nama masih 01 nih mak pakunta akor cek pun mare pilpres. Allahumma salli ala Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum naro. Takut kelerogia ngabes kebudi bayi lebih aman. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah sahhalallahu lahu tariqan bihi ilal jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Saya mancing mulai gila pendek tojo bu oning pendek ngertos pendek walan eba ingat libalian sarang ke Nur Yasin saya nggak separuh Jawa separuh Madura takut beda sih tak ngerti tapi umpama beda sih tak ngerti bu mon pon bekton agenda dimulai kompak alhamdulillah. Hadratal muhtaramin من الحبائب الشرفاء والعلماء الفضلاء والأساتذة الكرماء وجميع الحاضرين والحاضرات الأعزاء أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم
فنسأل الله العظيم لي ولكم أن يجعلنا من المتقين آمين ويهدينا إلى صراطه المستقيم ويدخلنا جنته جنة النعيم بحق سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. Sebutan gaula amal ja'aki yang saya muliakan, yang saya ta'zimi, para habaib, para ulama, guru-guru kita semuanya yang kita muliakan, pengasuh madrasah ibtidaiyah, madrasah diniyah Miftahul Ulum Al-Hafidhi Kiai Fathullah, dan juga pengasuh atau kepala madrasah diniyah Al-Hafidhi Kiai Nur Yasin, dan juga yang tidak lupa juga tadi telah menyambut di sini bersama-sama mengawali Kiai Fauzi selaku ketua panitia penyelenggara dan semua keluarga dari almarhum Kiai Syihabuddin Hafiluddin, semuanya semoga semuanya diberikan almarhum ya, almarhum ini muka-muka satajana paring terak kopura almarhum almarhumin satajana se pendiri dari madrasah Al-Hafidhi Kak Dinto paringi kasempurnaan dengan ajunanipun Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin. Banjukan keluarga majlis Al-Hafidhi Kak Dinto muka-muka sareng Gusti Allah parengana kencereng si raja si luar biasa amin ya rabbal wa atalallahu umruhum jami'an amin ya rabbal alamin. Selanjutnya tidak lupa kepada aparatur pemerintah baik sipil, TNI, Polri, ABRI dan seluruh jajarannya, dan yang tidak lupa juga kita muliakan spesial yaitu yang berjasa besar dalam penyelenggaraan acara ini, seluruh jajaran panitia penyelenggara Haflatul Imtihan dan Wisuda Madrasah Diniyah Miftahul Ulum Al-Hafidhi yang sudah susah payah menyelenggarakan acara ini, yang menyumbangkan segala waktunya, pikirannya, hartanya bahkan. Semoga oleh Allah diberikan balasan yang setimpal dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga dimudahkan urusannya. Amin. Dipanjangkan rezekinya. Amin. Diluaskan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak lupa hadirin wal hadirat, sehadir Kak Dinto tak laki tak bini tak muda, tak tua, tak lanceng, tak panda, tak putih, tak kuning, tak celang, mak kena, mak lengkap. Satu aja nah iki, satu aja nah itu aki juga, itu aki juga. Moga-moga panjenengan sehadir Kak Dinto mulai berangkat dari compok satik tekan detik tekan balesan Gusti Allah tak paleman ka compok kecuali Allah sudah mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, palunas otang-otangnya. Mendapat ka otang kompak dapat kebudi. Amin kompak. Pola tompuan naring bangkrut kan tuh. Yang soki. Semoga muka-muka diharmoniskan keluarganya, diberikan keturunan yang salihin salihat. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Hadirin, mari bersama-sama diawali acara ini, pengajian ini, penyampaian saya dengan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan adanya rahmat
pertolongan Allah, kita malam ini diberikan kenikmatan yang luar biasa, berkumpul di tempat ini dalam keadaan membawa iman dan Islam, yaitu nikmat yang luar biasa. Belum nikmat-nikmat yang lain, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat taubah, ibadah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Karena para bapak, para ibu hadirin rahimakumullah, bagaimanapun kita diakui atau tidak, jarang sekali kita ingat dan mensyukuri atas nikmat-nikmat yang setiap saat, setiap detik, setiap waktu selalu kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Betul? Betul. Sering-sering bersyukur, karena bagaimanapun juga Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha." Umpama kalian menghitung nikmat yang diberikan oleh Allah, menghitung nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah, seberapa hebat kalkulator kalian, seberapa canggih komputer kalian, tidak akan mampu menghitung nikmat Allah. Betul? Betul? Maka dari itu, mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah selalu senantiasa dimanapun kita berada. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawatullah wa salamuhu, semoga selalu tercurah limpahkan kepada haribaan baginda tercinta, raja di raja, orang mulia di atas kemuliaan, yaitu Habibuna wa Syafi'una Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Dengan berkat beliau, berkat baginda Rasul, kita semua di alam ini bisa ada. Berkat beliau, berkat Rasul, kita di dunia bisa ada, alias telepon maturan kok nongkok itunya. Berkat Rasul. Ustaz, Gus, Kiai, kata siapa? Orang manusia al-bashar yang ada di dunia ini, karena awalnya adalah Nabi Adam. Betul, awalnya adalah Nabi Adam, tapi alasan diciptakannya alam ini, alasan diciptakannya manusia ini, hanya berkat akan diciptakannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengatakan itu? Ada satu hadis qudsi mengatakan bahwa laulaka Muhammad ma khalaqtul aflak. Kata Allah mengatakan, Muhammad, umpama aku tidak akan ciptakan engkau Muhammad, umpama aku tidak akan adakan engkau Muhammad, maka aku tidak akan menciptakan aflak. Apa itu aflak? Oning aflak, Bu. Oning aflak. Taoning. Aflak adalah alam. Alam adalah Allah. Semua sesuatu selain Allah, alam, meteor, angin, laut, bumi, planet lain-lain, semua itu adalah aflak. Semua itu adalah alam. Tidak akan ada, tidak akan tercipta di dunia ini, di alam ini, kecuali Allah menciptakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi berkat baginda Rasul kita bisa ada. Berkat baginda Rasul kita merasakan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita bersama-sama bersolawat dengan ikhlas dan tulus. Petenggaulah panjenengan, jangan henti-hentinya melantunkan solawat di mana-mana, di waktu siang, di waktu malam, di luar rumah, di dalam rumah. Terus bersolawat kepada baginda Rasul, karena satu-satunya pemberi syafaat adalah beliau yang sudah diberikan hak prerogatif oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setuju kalau kita solawat? Kasokan mun asolawat? Kasokan, Bu? Saya bahasa coba. Jawab, kasokan? Norok, ereng. Itu kan pengajian. Ini pengajian, Bu, ya. Artinya panjenengan yang bahasa Jawa minimal dapat bahasa Madura halus. Betul? Kasokan? Ngereng. Sepakat arang sarang iki solawat iki? Ongguan? Ngereng.
salatullah salamullah ala Taha sareng tawassalna bi bismillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil Allah salatullah ala Taha salatullah salamullah ala Yasin Bapak Ibu muslimin muslimat Pak kompak Bapak Ibu norok buki orang ngitek minta norok dia Bapak Ibu muslimin muslimat tak langkong seorang naten gula saya sebenarnya kurang fit mulai dari 17 April habis nyoblos langsung drop tambah drop lagi lihat quick count mana quick count bu lihat TV jagoannya kalah tambah stres tapi belum selesai yang 01 jangan bangga dulu lagi Masya Allah nginum timin ibu diburu gare buka eman ulangi boleh Bapak Ibu pemuda santre jadi kaman santrenya beda dalam tedo keluar jom peleman abba Bapak Ibu pemuda tore pengajian odi nangas tete hati-hati hidupnya hati-hati kore pengajian odi nangas alako amal sanguna sopaja bunga ngadep daku salatullah salam ala Taha Rasulillah para teretan muslimin muslimat mulai pengajian pasti berkah rahmat umbulan blok Mundurejo ketara reng Mundurejo nih mau entar ke pengajian si padang berkah innalillahi wa inna ilaihi ampu ini rahmati engain rahmati ulangi Bapak Ibu muslimin muslimat enggak jaga lupa mulai pengajian mas tengeba bagus nyara banyak mau
Sepaja pagi oleh Allah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah ala yasin habibillah ala yasin cukup lagi. Habib kita rabu gitu. Habib belum datang. Jadi diisi torjatoran. Ini diisi torjator. Ibadallah, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di malam ini kita bertemu bersua bersama-sama di dalam keadaan yang penuh dengan rahmat, insya Allah. Di malam ini, di Majlis Al-Hafili ini adalah salah satu jalan yang sudah Allah tunjukkan bagaimana kita akan mencetak anak-anak kita, akan mencetak generasi-generasi pejuang agama, mencetak generasi-generasi pembela bangsa. Di tempat ini, di Majlis Al-Hafili ini, kita adalah para pencari berkah dan barokah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Allah disampaikan oleh baginda Rasul, man yuridillah khairan yufaqihu fiddin. Kata Allah, kata Nabi, man yuridillah, siapa yang dikehendaki baik, siapa yang dikehendaki bagus, siapa yang dikehendaki baik agamanya, hidupnya, jalannya, maka pasti akan ditunjukkan jalan-jalan keagamaannya, dibikin dia paham agamanya, dibuat dia paham dan alim soal agamanya. Maka alhamdulillah, panjenengan semuanya, para wali santri, para ibu-ibu ini bangga dan berterima kasih kepada Majlis Al-Hafili, karena dengan ini panjenengan akan mendapatkan jalan yang diberkahi Allah melalui anak-anak kita, betul? Maka dari itu saudara, bapak ibu semuanya, kita terus dukung, ayo majlis-majlis seperti ini. Kita terus dukung, ayo tempat-tempat sebagaimana yang ada ini, yaitu madrasah ini. Bahkan insya Allah Al-Fakir berharap di sini akan ada majlis yang berupa ma'hadiyah, berupa ma'had atau pondok pesantren, supaya lebih fokus anak-anak kita mengenyam ilmu agama, supaya lebih fokus anak cucu kita mendapatkan ilmu yang langsung daripada ulama-ulama kita. Amin Allahumma amin. Karena para bapak, para ibu yang dirahmati oleh Allah, tantangan hari ini untuk agama Islam kita semakin lama semakin dahsyat. Tantangan hari ini dan di masa anak-anak kita jauh lebih dahsyat tantangan untuk anak-anak kita. Kalau kita tidak persiapkan mulai hari ini, kalau hari ini kita sibuk dengan kehidupan dunia kita, tidak mementingkan, tidak mengedepankan masa depan anak kita, khusus keagamaan anak-anak kita, maka 10 tahun 15 tahun yang akan datang penyesalan sudah tiada artinya, karena anak-anak kita bisa jadi menjadi musuh-musuh kita. Na'udzubillah summa na'u. Bagaimana mungkin anak-anak kita menjadi musuh? Sangat mungkin ketika mereka tidak diperkenalkan dengan akhlak. Sangat mungkin ketika anak-anak kita sudah tidak dikenalkan dengan adab. Mungkin kalau anak-anak kita sudah tidak kenal mana yang tua, mana yang muda,
mana ustadz, mana guru, mana kawan, mana lawan, dia sudah tidak peduli itu semuanya. Ketika kepentingan dunia harus didapat, maka semuanya lewat. Tidak melihat itu kiai, tidak melihat itu ulama, orang tua, dan semuanya. Sikap yang penting, kebutuhan dunianya dapat dan diperoleh untuk memuaskan nafsunya. Betul? Betul? Maka itulah Bapak Ibu, hari ini kita betul-betul bersyukur dan harap kita betul-betul istiqamah sampai tuntas pendidikan di sini. Jangan kesampingkan ilmu agama, karena sebenarnya dasar anak-anak kita menjadi manusia, menjadi orang mulia adalah nanti berdasarkan ilmu agama ini. Yang mengangkat derajatnya adalah ilmu agama ini. Di dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat anak-anak kita, derajat-derajat kita, karena anak-anak kita paham dan tahu ilmu agama. Mana yang menyebutkan itu ilmu agama? Banyak majlis yasin, majlis zikir, majlis salawat dan lain sebagainya. Banyak majlis hari malam Jumatan dan banyak majlis-majlis diselenggarakan. Mana yang lebih bagus? Kata Nabi, haula'i ala khair wa haula'i ala khair. Tapi semuanya ini, kata Nabi, ini bagus. Majlis zikir bagus, majlis salawat bagus, majlis yasinan bagus. Tapi lebih diutamakan oleh Nabi, di mana di majlis itu ada majlis ilmu. Kenapa? Kata Nabi, li'anni bu'istu mu'allima. Karena aku ini diutus oleh Allah sebagai mu'allim atau pendidik. Maka dari itu kita harus betul-betul paham hari ini. Kita harus betul-betul sadar hari ini pentingnya ilmu untuk diri, untuk anak-anak kita. Nah, di sini kita disediakan di Al-Hafili, kita disediakan bekal untuk anak-anak kita. Insya Allah anak-anak kita yang dari Al-Hafili 15 tahun lagi akan memimpin Jember dan Indonesia ini ke depan. Insya takbir, dibiasakan takbir juga boleh. Sebenarnya Pak Bu ya, bertepuk tangan itu bukan budaya Islam. Sebenarnya bertepuk tangan bukan budaya Islam. Ketika kita bangga, kita semangat, kita mempunyai ghirah yang luar biasa, baik di dalam dunia ataupun untuk akhirat kita tanamkan takbir, Allahu Akbar, saya bisa, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu. Tapi bukan berarti tepuk tangan itu tidak boleh, tidak masalah. Jadi jangan risih dengan takbir, karena di luaran sana Pak Bu, kita mulai diajarkan, ditakut-takuti dengan kalimat-kalimat takbir. Oh, yang takbir itu radikal, yang takbir itu Islam garis keras. Bukan. Maka dari itu kita harus pahami betul bahwa budaya-budaya kita, tradisi-tradisi kita tetap kita lestarikan dan kita wariskan kepada anak-anak cucu kita, sehingga anak cucu kita betul-betul menjadi makhluk, menjadi ibadallah as-salihin. Amin Allahumma takbir, takbir, sallu ala nabi. Begitu. Masih ada yang ngantuk? Beda sing ngantuk? Alhamdulillah.
Ada yang bertanya, ilmu semuanya kan ilmunya Allah. Apa salahnya kalau anak-anak kita disekolahkan di SMP, SMA, SMK, S1, S2, S3, terus S4, ada S tungtung, S teler, S kopior, S bon. Udah tak sekolah bu, udah tak di ijazah SD. Terus terang saya tidak punya ijazah SD pun. Terus terang. Tapi alhamdulillah pernah juga pengalaman ngajar SMP plus pernah pengalaman ngajar di SMA plus juga pernah. Alhamdulillah. Jadi bukan patokan itu namanya ijazah, akan tetapi tetap itu bukan dikesampingkan. Kita jadikan itu sebagai azimat atau persediaan suatu saat kita butuh. Betul? Betul. Ada yang bertanya tadi, katanya yang bertanya itu semua itu kan ilmunya Allah, betul? Ilmu matematika ilmunya Allah, betul? Fisika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, komputer, lain-lain, semua itu ilmunya Allah. Akan tetapi kenapa kita mengedepankan ilmu agama yang diajarkan di madrasah Al-Hafidh? Semua lebih utama, masih lebih utama ilmu agama. Ilmu-ilmu yang ada lebih utama ilmu agama. Artinya apa? Harus dikedepankan dan dijadikan sebagai dasar pijakan anak-anak kita. Mau jadi apapun anak-anak kita, mau jadi dokter, mau jadi pilot, mau jadi gubernur, bupati, DPR, semua dasarnya harus agama. Karena kalau tidak dengan ilmu agama, jangan harap anak-anak kita menjadi orang yang mulia di dunia, apalagi menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan harap anak-anak kita akan langgeng dengan kepemimpinannya. Bahkan bisa jadi setahun 2 tahun sampai akhir jabatannya dia meringkuk di dalam sel penjara. Betul? Banyak yang terjadi seperti itu. Kenapa? Dasarnya adalah bukan ilmu agama. Saya pernah membuka-buka, ada di dalam sebuah kitab yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali di dalam Ihya-nya. Tapi ini ada beberapa versi. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah wasiat Nabi Isa alaihissalam. Ada yang mengatakan itu adalah wasiat Nabi Isa, dan ini yang jelas ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Apa kata dalam Ihya tersebut? Innal ilma alladhi la yub'iduka al-yawma 'anil ma'asi wa la yahmiluka 'ala ta'at la yub'iduka ghadan 'an nari jahannam. Paham bu? Enggak paham. Berarti ibu-ibu ini enggak sekolah di Al-Hafidhi dulu. Kalau santri Al-Hafidhi pasti paham ini. Betul? Apa kata Imam Ghazali? Innal ilma, sesungguhnya ilmu. Ini menjawab dari pertanyaan yang tadi. Katanya semua ilmunya Allah. Ingat, innal ilma, ilmu alladzi la yub'iduka, yang tidak menjauhkanmu, yang tidak mengamankanmu, yang tidak bisa menjagamu dari maksiat kepada Allah, dari taat kepada Allah, tidak bisa mengajak taat kepada Allah, maka ilmu itu pun la yub'idaka, maka tidak akan pernah bisa, tidak akan pernah mampu menjauhkanmu dari api neraka. Neraka itu panas bu. Neraka itu pak,
Meskipun bilangnya ngocaan, meskipun neraka, tetap panas. Apalagi neraka panas gitu. Yakin, percaya ibu? Percaya bapak? Percaya neraka panas, percaya lagi? Yakin lagi? Insya Allah dengan keyakinan badan gaula panjenengan saja bisa insya Allah menjaga amal setiap hari, menjauhi terhadap maksiat-maksiat setiap hari. Amin Allahumma amin. Kata Imam Ghazali, dan satu riwayat mengatakan bahwa ini kata Nabi Isa alaihissalam. Karena dulu kurang lebih 15 tahun yang lalu saya mendapatkan kiriman buku dari Madinah, namanya Ma'malun Nafi'. Di situ ditulis itu katanya dari Nabi Isa alaihissalam. Apa katanya, intinya dan kesimpulannya, bahwa betul ilmu yang ada di luar itu ilmunya Allah. Ilmu komputer ilmunya Allah, ilmu matematika ilmunya Allah, ilmu fisika ilmunya Allah. Tapi kalau ilmu itu tidak bisa menyelamatkan kita dari maksiat, tidak bisa menjauhkan kita dari maksiat, tidak bisa membawa kita dari maksiat, maka ilmu tersebut tidak akan bisa menjauhkan kita pun dari neraka. Sekarang kita tanya, kira-kira ilmu matematika bisa menjauhkan kita dari maksiat tidak? Jawab yang kompak. Ilmu matematika bisa menjauhkan kita dari maksiat tidak? Ilmu fisika bisa menjauhkan kita dari maksiat tidak? Ilmu bahasa Inggris bisa mendekatkan kita kepada Allah tidak? Maka jawabannya adalah ilmu tersebut juga tidak akan bisa menjauhkan kita dari api neraka. Kesimpulan daripada penyampaian daripada istilah ini, tetap kita fokus, tuntaskan istiqamah, tumakninah di dalam menuntut ilmu sampai tuntas di Al-Hafidhi. Apapun cobaannya, apapun godaannya, misalkan anak kita berangkat ke Bali kerja cari duit, padahal usianya masih masa-masa pendidikan, boleh tidak? Tidak boleh. Tuntaskan dulu. Ini daripada salah satu perjuangan kita, tantangan yang akan kita terima. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Akhir-akhir ini, yang kedua, akhir-akhir ini kita lihat Islam kita sudah semakin dikotak-kotakkan. Islam kita sudah mulai diadu domba. Ada Islam ini, ada Islam itu, ada Islam ekstremis kalian, ada Islam multikulturalisme, ada Islam Nusantara, ada Islam lain-lain. Meskipun ada yang menyampaikan bahwa Islam Nusantara itu bagus, tapi lebih sepakat kita kalau misalkan itu Islam satu, Islam yaitu satu, Islam rahmatan lil alamin. Meskipun itu bagus, akan tetapi kalau menimbulkan konflik di antara kita, menimbulkan kesenjangan di antara kita, maka janganlah itu kedepankan. Lebih baik kita bersatu, lebih baik kita kedepankan Islam rahmatan lil alamin. Ini tantangan. Dan akhir-akhir ini para bapak ibu rahimakumullah, kita melihat eksistensi atau harkat martabat Islam sudah mulai tidak dipedulikan, mulai tidak diagungkan, mulai tidak ada yang malu, tidak ada yang wibawa, tidak wibawa di depan mata musuh-musuh kita. Umat Islam di Indonesia ini mayoritas 80% kurang lebihnya, 75% kurang lebihnya. Tapi Pak Bu, kalau kita melihat mana eksistensi umat Islam,
Saya pernah tahun lalu di pesantren saya diadakanlah pondok Ramadan. Kita sampaikan di sana materi-materinya, kita sebar undangan-undangannya, banyak yang mendaftar. Daftar pondok Ramadan sampai akhirnya tibalah dimulai pondok Ramadan. Hari pertama banyak yang gugur, banyak yang mengundurkan diri. Kenapa? Ternyata setelah ditanyakan, karena di pertengahan bulan Ramadan itu ada ujian nasional. Di bulan Ramadan ada kegiatan-kegiatan sekolah di luar. Di pondok Ramadan anak-anak kita dituntut untuk belajar. Saya merasa miris dalam hati saya. Akhirnya saya terpaksa menyampaikan surat kepada Bapak Bupati Ibu Faidah tahun kemarin. Kemudian kita layangkan surat juga kepada Dinas Pendidikan. Apa itu surat? Meskipun tidak seberapa berarti, paling tidak kita menyampaikan apa keberatan kita. Maksudnya apa? Ramadan adalah bulan kemuliaan punya umat Islam. Ramadan adalah terjadi setahun sekali, dan ini luar biasa harus dimanfaatkan oleh umat Islam. Ramadan ini adalah kesempatan sekali dalam setahun bagaimana anak-anak kita bisa fokus mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada penciptanya, dan belajar ilmu agamanya. Betul? Betul? Kira-kira saya tanya dulu di sini, kira-kira setuju tidak kalau Ramadan diliburkan ilmu umum? Setuju tidak kalau Ramadan semuanya fokus tadarus dan tarawih? Setuju tidak kalau anak-anak muslim kita dalam Ramadan fokus pondok Ramadan? Itu yang disayangkan. Selama 12 bulan anak-anak kita sudah fokus dengan tryout, sudah fokus dengan les, dan sudah fokus dengan kursus, belum lagi ekstra kegiatan ekstrakurikuler. Ngajinya sudah tidak begitu fokus. Ketika bulan Ramadan tiba, bulan yang dinanti-nanti, bulan yang penuh rahmat dan maghfirah, itu pun bukan sepenuhnya milik kita dan anak-anak kita. Harusnya paling tidak setahun sekali full anak-anak kita fokus belajar ilmu agama. Betul? Betul. Jadi ini salah satu tantangan kita. Maka kita kawal anak-anak kita. Kita kawal bagaimana anak-anak kita besok 10 tahun, 15 tahun ini duduk di parlemen. Anak-anak kita 10 tahun, 15 tahun sudah duduk di DPR. Ada yang di camat, ada yang di bupati, semua adalah generasi anak-anak didik dan alumni-alumni madrasah Al-Hafili. Amin Allahumma amin. Bagaimana? Maksudnya adalah kita yang mempunyai otonomi daerah, prioritas dan otoritas kita yang pegang. Bagaimana sekiranya kemaslahatan itu untuk pendidikan betul-betul sesuai dengan targetnya, sesuai dengan posisinya masing-masing. Makanya kalau pemilihan umum itu kita jangan golput. Kalau pemilihan umum jangan golput. Ustadz, Kiai, Gus, saya tidak milih, tapi berhubung dikasih salam tempel, dikirimi beras, keandreng matura tongkat. Kenapa tongkat? Setong seket. Akhirnya nyoblos. Siapa yang dicoblos? Ya yang ngasih uang, wong minta tolong, minta sakuan nih. Ini adalah penyelewengan di dalam keseharian kita, bagaimana hak kita bernegara, terutama ini dilihat oleh Allah
sebagai praktek sogok menyogok. Ini salah satu pendidikan untuk kita. Bagaimana kita betul-betul peduli. Intinya bukan masalah kekuasaan, tapi kembali lagi kepada inti dan keinginan pendidikan. Bagaimana betul-betul proporsional, khusus untuk umat Islam. Ustaz, kok dimonopoli khusus umat Islam? Bagaimana umat yang lain? Bukan kita menyampingkan agama-agama lain, bukan. Akan tetapi kita bisa bagaimana proporsional, imbang dengan agama-agama lain. Kalau misalkan satu contoh, bulan Ramadan itu adalah bulannya umat Islam. Bulan Ramadan itu punya umat di situ sudah tidak diganggu gugat. Maka kalau anak-anak kita ada di DPR, ada di Senayan, menggodok apa itu namanya peraturan daerah, sehingga tidak merugikan umat bagus tidak? Bagus tidak? Bagus. Makanya kalau dikasih amplop, tak apa-apa, ambil amplopnya, tapi jangan pilih orangnya. Itulah praktek sogok menyogok. Kalau misalkan Ustaz, Bu, minta tolong Bu ya, ini nomor 3 umpamanya, supaya tidak tersinggung, karena tidak ada 01, 02, nomor 3. Akhirnya apa? Berangkat ke TPS, nyoblos pasir Bu, nikah. Bapak nyoblos nikah sampean. Minta tolong ke rumah ngiba beras buat gula 5 kilo. Inilah yang namanya sogok menyogok. Bagaimana disabdakan oleh baginda Rasul bahwa ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang disogok, orang yang menyogok, dan orang yang disogok semua melompat atau ngelak ke dalam neraka. Ongguan. Jangan gelap berjaja cek neraka panas. Hati-hati. Jadi sejak sekarang, nanti lagi pemilu lagi, ini jadi pegangan, ini menjadi sebuah prinsip bahwa siapa yang akan kita pilih, mator ke Kiai Fathullah, Kiai Pasera kira-kira CEPD ya Kiai. Siapa kira-kira Kiai calon-calon dewan-dewan kita yang kira-kira peduli terhadap pendidikan, peduli terhadap madrasah, peduli terhadap majelis taklim, peduli terhadap pondok pesantren. Siapa Kiai? Ini sebenarnya. Betul? Betul? Kenapa tanya ke Kiai? Kenapa tanya kepada ustaz, kepada ulama? Karena ulama setiap harinya memikirkan kemaslahatan umat. Ulama setiap harinya merasa khawatir akan masa depan umat. Jadi insya Allah apa yang disampaikan ulama, apa yang ditunjukkan ulama, ini adalah kemaslahatan untuk kita, anak cucu kita, dan generasi kaum muslimin yang akan datang insya Allah. Mari kita dukung. Pendidikan ini adalah awal bagaimana kita mencetak, mempersembahkan anak cucu kita sebagai ibadullah as-salihin, anak-anak yang diridhoi oleh Allah. Di sini diajarkan akhlak, di sini diajarkan adab, dan di sini pula anak-anak cucu kita dikenalkan dengan Tuhan dan Rasul-Nya. Dalam sebuah penyampaian hadis, addibu auladakum, didiklah anak kalian dengan 3 hal, kata hadis Nabi. Dengan apa? Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, dan cinta kepada Al-Quran. Dan yang bisa mendidik ini
adalah ustadz-ustadz di pesantren, di madrasah, di majelis taklim, betul? Kita sibuk Pak dengan pekerjaan kita, belum musim-musiman. Bapak ini musim batu akik, siang hari siang malam akik batu, sampai ke kebun-kebun, sampai ke kumuk-kumuk bungkari kalang botona. Cuman apa? Beto akik ke selo. Kita sibuk tidak sempat ngurusi anak secara maksimal. Kita sibuk tidak bisa ngawasi anak 24 jam, kecuali kita pasrahkan anak-anak kita titipkan kepada guru-guru dan ustadz-ustadz di madrasah dan pondok pesantren, betul? Ajarkan cinta kepada Allah, ajarkan cinta kepada Rasulullah. Cinta yang sebenarnya itu adalah cinta kepada Allah. Cinta yang hakiki itu adalah cinta kepada Rasulullah. Kalau cintanya manusia, kalau cintanya anak muda kepada pemudi, kalau cintanya bapak kepada ibu, itu cintanya cinta konyol. Cintanya cinta konyol. Mau bukti? Bu, saya tanya ke ibu sekarang. Panjenengan ini banyak Madura apa Jawa sebenarnya? Campur ya? Saya mau tanya, panjenengan percaya tidak ke bapak kalau bapak cinta sepenuhnya, cinta sekonyong-konyong kotor sampai? Percaya tidak? Percaya. Sampean sudah dikibuli, sampean itu dibohongi. Bapak itu sebenarnya tidak seberapa cinta kepada panjenengan, lebih cinta kepada anaknya. Mau bukti? Mau bukti? Bapak capek pulang kerja, sudah ngantuk, sudah malas, malam-malam lihat anaknya main, sudah malam. Nah, ini sudah jam berapa? Ayo masuk, masuk. Ini sudah malam. Enggak, anak mau main, anak mau main. Ayo masuk, kamu nanti sakit, main terus. Masuk dong, masuk. Anak-anak main, isoro tedung, niser tak niser? Niser, itu cinta. Cinta, takut sakit, main terus anaknya. Coba kalau sama ibu, anak enak-enak main disuruh tidur, ibu enak-enak tidur diajak main. Ayo, cinta pada anak apa sama ibu? Masih percaya ibu? Nah, mulai ragu sudah. Mau saya buka lagi? Buka boleh, seporan Pak Hi, seporan. Tak masalah buka-bukaan. Bapak pulang kerja malam. Bapak pulang kerja malam. Kan gila nak pon beliman kapi santren Bentorot. Pulang kerja malam-malam bapak melihat anaknya tidur. Rok anak. Rok. Pon tak kelampian. Ponta sapoan, nih serdang anak, kalau mau rengek mulai gila. Indare bu, ini kok dari tadi anaknya tidur ndak dikasih selimut, kasihan. Kasih, aduh, kasih sayang, diberiin selimut, disapoin. Ini bapak sama anak, betul? Betul? Sayang tidak sayang bapak sama anak? Betul apa tak betul sayangnya ayah kepada anak? Coba sama ibu. Pulang dari kerja malam-malam, ibu menyaman asapo, tak lagi tajak sapo. Sayang tidak? Allahumma salli ala Muhammad.
Kayak mungkin. Dan Buddha sebenarnya mulai penitakan tahu mulai dari 17 April itu sudah drop. Kebetulan saya tidak paham soal politik. Seumur hidup saya tidak paham soal politik. Tapi hari ini, tahun ini saya diajak melek soal politik. 8 bulan, 10 bulan saya Bu. 10 bulan dari mana-mana, dari berbagai daerah, sampai di Jogja, di Malang, kemudian di Jakarta, di Bandung, di Bogor. Selama 10 bulan kita diajak untuk bertemu, berkumpul dengan ulama-ulama itu. Pernah pada tanggal 28, kalau tidak salah Agustus ya, 28 Agustus ini diawali di Hotel Rado Syariah di Malang. Ada 100 ulama berkumpul di hotel sana. Dari Jember saya dengan Ustadz Idrus Ramli berdua dengan beliau ke sana. Itu di awal daripada perencanaan dan pembicaraan soal kepemimpinan umat Islam yang ada di Indonesia. Di mana di sana dibahas, berlanjut ke kota lain, berlanjut ke kota lain, sampai full 10 bulan. Kalau ditanya Ustadz milih siapa? Nanti belakangan. Rahasia dulu ya. Kita berharap setelah nyoblos semua perjuangan selesai, sudah bisa istirahat dan kembali aktivitas di pondok. Kita berharap seperti itu. Betul, ternyata Allah telah memberikan apa yang kita minta. Setelah nyoblos pada tanggal 17 langsung drop, kurang fit sampai sekarang. Tadi malam pun kita ada saya ada undangan, ada ijtima ulama Jember yang dilaksanakan di Panti. Di sana waktu hujan-hujan saya sudah tidak fit, terpaksa kita berangkat ke sana. Jadi berangkat sudah di belakang tidur, pulangnya juga istirahat dalam keadaan kurang fit. Tadi malam ada undangan di Rambi Puji dalam keadaan kurang fit, dan sekarang alhamdulillah lumayan. Ini berkeringat dari tadi. Sebenarnya ini keringatnya ada 2 macam, keringat grogi juga. Grogi. Kenapa? Karena di depan ini ada guru-guru saya. Saya kebetulan juga mampir di Sidogiri sebentar, cuman ngambil nyamah, ngalak nyamah. Mulai ya pojok santri Sidogiri. Insya Allah peden gaula panjenengan kita semuanya ini dengan masuknya anak-anak kita di Madrasah Al-Hafidh ini juga termasuk santri Sidogiri, dan semoga mendapatkan barokahnya masyayikh Sidogiri. Amin Allahumma. Kata Kiai Khalil, kalau tidak salah Kiai Khalil Al-Maghfurlah, masyayikh kita di Sidogiri, mengatakan bahwa santri Sidogiri itu bukan hanya santri yang mondok di Sidogiri. Santri Sidogiri ya benih sekun ngaji mangkat entar nang Sidogiri. Tapi santri saya ngaji, saya mulang, saya ngaji, saya ajar dek ka ustad, dek kiai alumni Sidogiri arwah termasuk santri Sidogiri. Muka-muka ya kuana santri Kiai Khalil. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dapatin kamu belajar tapi pilpres gitu. Di sana kita mendapatkan banyak tantangan, dan yang paling penting kita sampaikan di sini adalah masa depan anak-anak kita ini. Yang dipikirkan para ulama itu masa depan dan pendidikan anak-anak kita. Bagaimana anak kita bisa mendapatkan pendidikan yang betul-betul sesuai dengan syariat. Karena tantangannya kembali kepada tadi luar biasa. Kalau betul-betul kita tidak bisa mempersiapkan, anak-anak kita bisa ikut arus.
Banyak orang yang merasa cinta, yang mengaku cinta kepada sunnah, tapi sebenarnya dia telah mencaci maki sunnah. Banyak orang yang merasa cinta dan ngaku cinta kepada sunnah, tapi sebenarnya hanya mengambil manfaat daripada sunnah, mencari hidup daripada sunnah dan salawat. Miris. Habib ampun Prabu belum. Mari kita lihat. Sebenarnya Bu ya, saya cerita ke ibu-ibu. Sebenarnya dulu ini beberapa tahun yang lalu, saya ini dulu ganteng Bu. Wah, gelong huan. Oh, laki-laki. Sebenarnya dulu saya tidak jenggotan seperti ini, enggak. Dan setiap hari saya membiasakan menggunakan gamis, meskipun itu dibilang tabu, meskipun itu ada yang mengatakan oh ini Islam garis keras. Setiap hari kemana-mana, ke mall, korupsi, saya pakai gamis, saya pakai songkok putih, saya jenggotan. Apa yang memotivasi saya? Mari kita lihat. Seperti yang disampaikan tadi bahwa belakangan ini Islam semua sudah mulai diserang dari mana-mana. Anak-anak kita di pendidikan-pendidikan sudah mulai diracuni pemikirannya. Oleh siapa? Oleh orang yang mengaku Islam rahmatan lil alamin. Sebenarnya Islam rahmatan lil alamin itu bagus. Tapi kalau prakteknya mencaci sunnah, prakteknya memojokkan sunnah, prakteknya berani terhadap Rasulullah, ini bukan rahmatan lil alamin. Mari kita lihat betapa besar kegaduhan ditimbulkan oleh orang-orang yang mengaku cinta kepada sunnah, mengatakan bahwa jenggot itu bodoh, berjenggot itu goblok. Karena apa? Yang harusnya suplemen yang masuk di otak itu ketarik oleh jenggot. Maka semakin panjang jenggotnya, semakin goblok dia. Betul? Ada tidak? Ada tidak? Berjenggot itu sunnah, berjenggot itu dicintai oleh baginda Nabi. Maka kalau kita dicekoki dengan statement, pernyataan-pernyataan seperti ini, anak-anak kita akhirnya mulai takut berjenggot. Apalagi dikatakan orang-orang teroris, orang-orang ekstremis, orang-orang radikalis, orang-orang yang dikit-dikit ngebom. Ini ciri-cirinya berjenggot katanya. Maka dari itu protes saya pribadi, saya rawat jenggot saya. Kemudian ada yang mengatakan gamis itu budaya Arab, bergamis itu adalah budaya orang-orang Arab, bukan cuma Nabi. Abu Jahal itu juga pakai gamis. Hei, jangan salah, berarti kamu ikut Abu Jahal. Kira-kira anak-anak kita dikasih tahu seperti ini oleh tokoh, orang kiai, oleh profesor, doktor bahkan, mengatakan bergamis itu bukan ikut Nabi tapi ikut Abu Jahal. Percaya tidak? Anak-anak kita yang tidak punya pendidikan dasar di Al-Hafili dikasih tahu seperti itu. Oh iya, kenapa? Yang bilang itu profesor doktor. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ternyata di Al-Hafili disampaikan bahwa ahabbus thiyab inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-gamis. Paling dicintainya baju, pakaian daripada baginda Rasul adalah gamis. Ini dibilang bergamis ikut Abu Jahal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka saya pakai gamis itu. Padahal tidak biasa pakai gamis. Lebih enak pakai sarung. Iya Pak? Nyaman lot nyonglot, gila. Nyaman ngangkui sarung sebenarnya. Tapi untuk menjawab daripada tudingan-tudingan orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu,
maka saya pakai itu supaya orang mulai terbiasa dilihat, oh ini ternyata sunnah, oh berjenggot itu ternyata sunnah, tidak yang seperti dikatakan oleh orang itu yang katanya berjenggot itu goblok. Dan ini para bapak, para ibu, mari kita tradisikan ini. Selain tugas daripada Al-Hafidhi, tapi ini juga tugas bapak ibu semuanya menjaga anak-anak supaya cinta sunnah di rumah kita. Amin Allahumma. Semoga kita diberikan kekuatan istiqamah. Amin. Semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang solihin solihat, bahagia dunia dan akhirat. Ini Al-Habib sudah rawuh. Ampun Rabu ini, ampun Rabu ngereng. Mungkin Kak Dinto sebisa sampai akhir sebelum ngereng beten gaula panjenengan amun ajat sakecak ini. Iman betul apol kumpul Kak Dinto caepon cebuna ulama. Mun akumpul orang 40 situng, salah situng Kak Dinto pada sewali. Artinya pun apa? Waliullah Kak Dinto mustajab doana. Ngereng amun ajat ke malam mangken nengi malam sepenuh rahmat dan barokah Kak Dinto kita hadirkan ke dalam hati kita. Panyitung dekat Gusti Allah, minta dekat Gusti Allah supaya anak-anak foto beten gaula panjenengan paringi rahmat sebisa ajaga agamana, bisa mengharumkan agama baginda Rasul. Di dalam kesempatan mangken ngereng beten gaula panjenengan nunduk saja, hadirkan Allah di dalam dada kita, di dalam hati kita. Allah, Allah, Allah. Ya Rabbana, abdi dalem imal mangken akumpul ika dinto ya Allah. Abdi dalem amunajat keajunan ya Allah. Abdi dalem nyoon keajunan ya Allah. Pabersiaki ate abdina ya Allah. Pabersiaki amal-amal abdina ya Allah. Pabersiaki niat abdina ya Allah. Ya Allah, nengi majlis Kak Dinto ya Allah, abdi dalem nyoon keajunan supaya nyapora dak dosa-dosa abdina secek benyakna ya Allah. Ya Allah, abdi dalem dalam kesempatan mangken ya Allah, abdi dalem banyak alaksanaaki kewajiban saya tak cocok dalam syariat keajunan, kewajiban dunia, tuntutan dunia ya Allah. Abdina lebih mengedepankan kepentingan dunia daripada kewajiban daripada Engkau ya Allah. Ya Allah, ampuni kelalaian kami ya Allah. Lalai ya abdi dalem ya Allah, ngintengaki abdi dalem dak parentana ajunan ya Allah. Kadang abdina ibaktona salat, abdina ki sibuk nengi sabar ya Allah, ki emok ben kelakuan ya Allah. Abdina biasa nunda-nunda salat ta abdina ka ajunan ya Allah. Saporaaki ya Allah, saporaaki ya Allah. Kendi ati abdina ya Allah, keras ati abdina ya Allah. Saya kena tak oleh, tak boleh bisa laksana aki nasihat agama ajunan ya Allah. Sebenarnya saben bekto abdi ngiding dak hadis baca hakim sareng ulama, tapi tak pernah tersentuh hati abdina ya Allah. Keras hati hamba ya Allah, keras hati hamba ya Allah, palemes hati abdina ya Allah. Ya Rabbana, hamba di malam ini meminta kepada Engkau ya Allah, supaya anak-anak kami ya Allah, supaya anak-anak hamba ya Allah diselamatkan hidupnya dan akhiratnya ya Allah. Semoga anak-anak hamba ya Allah dijadikan hamba yang solehin dan solehat, yang bermanfaat di dunia dan akhirat, yang bisa sikarat tudak Gusti Kanjeng Nabi ya Allah, sikarat tudak ka Nabi na ajunan ya Allah. Ya Rabbana, nu'una ya Allah, anak-anak abdina ya Allah, pasiapaki ya Allah, ketika abdina ampun ngadep ke ajunan ya Allah, di masa-masa abdina bisa ngadep ke ajunan ya Allah, di akhir hayat hamba ya Allah, di akhir kehidupan hamba ya Allah, jadikan hamba orang yang sudah siap ya Allah untuk berpisah dengan anak-anak hamba ya Allah. Jadikan hamba sebagai hamba yang siap ya Allah
untuk meninggalkan keluarga hamba ya Allah. Patatiaki odina abtina ya Allah, akhir odi abtina ya Allah, husnul khatimah, husnul khatimah ya Rabbana. Jangan sampai ya Allah hamba meninggal ya Allah. Jangan sampai Allah Engkau mencabut nyawa hamba ketika hamba mempunyai anak yang belum siap secara keagamaan ya Allah, belum siap menjaga agamanya dan ibadahnya ya Allah. Hamba berat meninggalkannya ya Allah. Kabulkan doa-doa hamba ya Allah, permintaan hamba ya Allah. Jadikan anak-anak hamba ya Allah anak-anak yang berbakti kepada hamba ya Allah, yang bermanfaat ketika hamba sudah berbaring di liang kubur ya Allah, yang selalu mengirimkan pahala buat hamba ya Allah. Karena bagaimanapun tidak dipungkiri bahwa hamba sudah terlalu banyak melakukan maksiat dan dosa saat ini ya Allah. Hamba tidak punya harapan besar setelah syafaat dari baginda kecuali syafaat dan pertolongan dari anak-anak hamba ya Allah. Iqdilana hajatina, berikan permintaan kami ya Allah, dekatkan hati kami kepada Engkau ya Allah. Jadikan akhir daripada hidup kami husnul khatimah. Jangan sampai lisan kami berat mengucapkan la ilaha illallah bersama. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iqdi lana hajatina ya mujibas sa'ilin, ya mujibas sa'ilin. Berikan hamba ya Allah, ya berikan hamba ya Allah, hamba ya Allah rahmatmu ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin hadirat ibadallah, ini yang bisa kami sampaikan malam ini. Semoga sedikit bisa bermanfaat, semoga semuanya bisa diberikan tuntunan yang sempurna sampai nanti husnul khatimah, dipertemukan, dikumpulkan lagi dengan para ulama dan para syuhada ya Rabbal Alamin. Ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekhilafan dan terima kasih atas segala perhatian. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi dalam kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dihaturkan terima kasih. Demikianlah tadi mau'izatul hasanah yang telah disampaikan dengan semerdu-merdunya oleh Al-Mukarram Gus Fahim. Semoga pesan religius beliau dapat kita wujudkan dalam kehidupan nyata untuk memang benar menggapai kehidupan sejahtera, bahwa memang sudah sebenarnya dan sewajibnya kita memondokkan masjid